Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Tangan Han Yu ditekan di bahu Sima Xian sambil terus berbicara. Apalagi, dalam perjalanan ke sini, Sima banyak mengobrol, menanyakan ini dan itu. Agar Star King tidak direcoki sampai mati, perlawanannya sudah sangat luar biasa. Mendengar penjelasannya, semua orang tertawa terbahak-bahak dalam suasana yang riuh. Long Haoshen bergabung dengan sisi Star King, menekan tangannya di punggungnya dan memasukkan beberapa esensi ringan yang menenangkan ke dalam tubuhnya yang lelah. Terima kasih atas masalahmu, Star King. Star King mengangkat kepalanya sedikit saat tanduknya digosok oleh Long Haoshen, dan memberikan tampilan yang hangat. Sejak mengikuti Long Haoshen, Star King pasti memperoleh jauh lebih banyak dari apa yang dia investasikan, jadi dia sangat menghargai Long Haoshen. Dia sudah yakin bahwa dengan terus mengikutinya, pengaruh esensi cahaya murni Haoshen tidak diragukan lagi akan membantunya berkembang ke tahap unicorn surgawi. Dengan kedipan cahaya redup, Long Haoshen menunjukkan senyum hangat, kamu harus istirahat sekarang. Raja Bintang mengangguk. Dalam sekejap cahaya, dia berubah menjadi cahaya bintang dan menghilang dari tempat aslinya. Bukankah kita harus diuji? Di mana itu terjadi? Ayo pergi, sekarang kita di sini. Sima Xian berbicara dengan suara keras, niat bertarung yang tercurah dalam dirinya menyebabkan yang lain merasakan gelombang darah mereka. Lin Xin tertawa terbahak-bahak, kamu masih sangat kurang dalam integritas, tidak sedikit pun berbeda. Tes akan dilakukan pada sore hari. Untuk apa kau begitu terburu-buru? Ketika saatnya tiba, kakek Yinger hanya akan menenangkanmu dalam satu pukulan. Sima Xian mendengus, ada narkoba bro, ayo bertanding jika kamu tidak bahagia. Biarkan saya memberitahu Anda bahwa saya telah menembus langkah ke-7 dan mencapai peringkat ketiga. Bagaimana dengan kamu? Jangan bilang kamu belum membuat terobosan. Lin Xin menjawab dengan jijik, hanya peringkat ketiga. Dan Anda memiliki keberanian untuk pamer. Saya telah mencapai peringkat kelima dari langkah ke-7. Kamu terlalu kurang dalam hal bakat. Kamu berada di peringkat kelima. Saya tidak percaya ini. Sima Xian menunjukkan ketidakpercayaan yang kuat. Long Haoshen mendeklarasikan dengan tertawa, semua orang telah berkumpul, jadi mari kita ambil kesempatan untuk mengenal kultivasi satu sama lain. Ini akan memudahkan untuk mencocokkan satu sama lain, langsung saja beritahu peringkat Anda. Lin Xin dan Sima Xian sudah selesai, Han Yu menyatakan, saya juga di peringkat kelima dari langkah ke-7. Di masa lalu selalu, budidaya selalu kedua setelah Long Haoshen dan Chai'er. Tetapi acara yang melibatkan Li Xin selain bakat dan afinitas aslinya yang tangguh, ditambah bantuan dari Heart of Fire memungkinkannya untuk mengejar ketinggalan. Saya juga di peringkat kelima dari langkah ke-7. Kali ini, yang berbicara adalah Wang Yuan. Kultivasinya, yang dulunya tertinggal, akhirnya membuat kemajuan yang cukup besar. Mendengar rangkaian pernyataan ini, Sima Xian mau tidak mau membuka matanya lebar-lebar, tidak mungkin. Jadi kultivasi saya saat ini adalah yang terendah. Bagaimana denganmu, Yinger? Dia secara alami bahkan tidak membayangkan budidaya Long Haoshen dan Chai'er mungkin berada di bawahnya. Chen Yinger segera mengangkat alisnya pada pertanyaannya, Baldi, untuk apa kamu meminta ini? Apakah karena Anda pikir saya lebih lemah dari Anda? Biarkan saya memberitahu Anda, wanita ini berada di peringkat keempat dari langkah ke-7, sedikit di atas Anda. Dan saya baru saja mengalahkan teman-teman narkoba dalam sebuah pertarungan. Jika Anda tidak yakin, Anda bisa mencobanya. Meskipun kata-kata seperti itu keluar dari mulutnya, dia memiliki ekspresi tersenyum. Sima Xian menunjukkan ekspresi muram saat berbicara, tidak mungkin. Saya sudah berusaha sangat keras. Jangan seperti itu, saya tidak ingin menjadi yang terakhir. Lin Xin memalsukan sikap menghibur, baiklah, jangan depresi. Orang biasa tidak bisa dibandingkan dengan orang jenius, mungkinkah kamu bahkan tidak bisa memahami kebenaran ini? Pangkat bukanlah segalanya. Bagaimana dengan kalian berdua, Kapten, Wakil Kapten? Chai'er menjawab, saya sekarang di peringkat ke-6 dari langkah ke-7. Peningkatan energi spiritualnya tidak lebih cepat dari yang lain terutama karena pengaruh hilangnya ingatannya. Sebagai dewa pilihan, kecepatan kemajuannya seharusnya jauh lebih cepat, tetapi 2 tahun ini terutama difokuskan untuk memulihkan berbagai kemampuannya sebelumnya di bawah bimbingan Zheng Yue, dan khususnya pemahamannya tentang kemampuan para pembunuh.
Sekarang, dapat dikatakan bahwa Chair memiliki perasaan persiapan yang terakumulasi karena mempelajari sekali lagi semua kemampuan pembunuh. Jika ingatannya yang tertahan tidak pulih, kultivasinya di masa depan akan terus terpengaruh. Tetapi di sisi lain, jika ingatannya berhasil kembali, dia pasti akan mendapatkan pertumbuhan besar. Long Haoshen menjawab, saya belum menghitung peringkat saya karena saya belum mengukur jumlah total energi spiritual saya. Sekarang, energi spiritual saya harus antara 40.000 dan 50.000, yang kira-kira sesuai dengan peringkat ketiga dari langkah ke-8. Jika saya mendapatkan waktu, saya harus mengukurnya. Mendengar perkiraan peringkat ketiga dari langkah ke-8 ini, semua orang memiliki pandangan kosong. Meskipun mereka tahu bahwa budidaya Long Haoshen pasti telah menembus langkah ke-8 karena armor yayasan emasnya, dari apa yang baru saja dia katakan, energi spiritual internalnya sudah mendekati 50.000. Kesenjangannya terlalu lebar, yang terkuat dari yang lain, Chair, bahkan tidak mencapai 20.000. Dengan kata lain, Long Haoshen sendiri memiliki energi spiritual 2-3 dari mereka. Dan ini bukan tambahan sepele, karena mereka mungkin bisa menang melawan Long Haoshen dengan bergandengan tangan, tapi jika dia ingin menghindari pertempuran, tidak akan ada yang bisa menghentikannya dari itu. Mendengar jawaban Long Haoshen, kesuraman si Masian tersapu bersih. Haha, energi spiritualku mungkin paling rendah, tapi jarak antara bos dan kita semua sama besarnya. Ini menyeimbangkan hal-hal. Namun, bos, jangan seperti itu, Anda hanya melukai ego kami. Long Haoshen tertawa lembut, sebenarnya, kultivasi saya saat ini bukan hanya karena kultivasi. Banyak hal yang berhubungan dengan keberuntungan. Sebenarnya, begitulah adanya. Dia belum menembus langkah ke-8 sejak lama, tetapi energi spiritualnya sudah meningkat begitu cepat. Selain bakat pribadinya dan pembukaan rongga spiritualnya, itu terutama karena penyerapannya terhadap residu domain Saminaga yang ditinggalkan oleh Menara Keabadian, ditambah dorongan yang diberikan kepadanya setelah evolusi HWW. Mereka berjumlah sekitar 100.000 energi spiritual. Chen Yinger berseru, "Bos, saya perhatikan bahwa Star King benar-benar lelah. Haruskah dia pergi ke medan perang secepat ini?" Long Haoshen menggelengkan kepalanya, Raja Bintang tidak akan bergabung dengan kita hari ini. Sebagai seorang ksatria, saya tidak dapat memiliki dua tunggangan berpartisipasi pada saat yang sama. Chen Yinger menunjukkan ekspresi kejutan yang menyenangkan dari matanya yang cerah. Apakah Anda mengatakan bahwa HWW akan bergabung? Long Haoshen mengangguk, dari deskripsi yang Anda berikan kepada kami tentang binatang kontrak kakek Anda, saya merasa bahwa HWW harus dapat membatasinya sampai batas tertentu. Ditambah tidak ada gunanya menyembunyikan sesuatu di depan kakekmu. Bukankah kepala kuil memberi kami janji bahwa kecuali nenekmu dan kakak Zhang, tidak akan ada penonton lain? Untuk mendapatkan persetujuan Chen Hongyu, Long Haoshen memutuskan setelah berkonsultasi dengan Zhang Fangfang untuk tidak membuatnya berpartisipasi. Kalau tidak, itu akan tampak remeh baginya. Tim mereka sudah memiliki anggota tambahan karena Han Yu menjadi ksatria punggawanya. Jika Zhang Fangfang ditambahkan lebih lanjut, itu akan membuat total 3 ksatria, yang agak terlalu banyak. Long Haoshen dengan tegas menyatakan, setelah kita melewati ujian ini, kita akan berdiskusi dengan baik tentang apa yang terjadi selama 2 tahun ini. Untuk saat ini, mari kita berkultivasi secara terpisah untuk berada pada kondisi optimal kita ketika kita menghadapi ujian kepala kuil Chen. Ya, semua orang menjulurkan dada dan menjawab dengan keras. 2 jam kemudian, Myriad Beast Mountain Pass, lapangan binatang pertempuran kuil spiritual. Apa yang disebut Fighting Beast Ground sebenarnya adalah sebutan untuk tempat latihan, yang hanya ada di kuil spiritual. Karena kuil spiritual dibentuk dari para pemanggil, sering ada binatang pemanggil yang lepas kendali pada saat pelatihan. Jadi tempat pelatihan ini memiliki perbedaan besar dibandingkan dengan kuil lainnya. Pertama adalah mengenai skala tempat pelatihan tersebut. The Fighting Beast Ground akan menjadi yang terbesar di luar dari tempat pengujian besar aliansi di kota suci. Bentuknya melingkar, dengan radius 30 meter, dan dikelilingi oleh kursi menonton yang ditinggikan. Kursi menonton dilindungi oleh formasi sihir pertahanan, diarahkan sepenuhnya terhadap binatang ajaib. Selama binatang ajaib ada di dalam, mereka tidak akan mungkin bisa keluar dari sana kecuali orang-orang staf mengambil inisiatif untuk melepaskan mereka.
Ini berlaku bahkan untuk binatang ajaib dari peringkat ke-10 yang sebanding dengan pembangkit tenaga manusia dari langkah ke-9. Dari sini kita bisa melihat betapa menakjubkannya kekuatan pertahanan dari Fighting Beast Ground ini. Pilihan Chen Hongyu dari tanah ini untuk melaksanakan tes kelompok Long Hao Shen adalah sederhana. Di lapangan latihan yang lebih kecil, dia takut akan kemungkinan bahaya. Pertahanan di sini memungkinkan dia untuk menampilkan kekuatannya sejauh mungkin, tanpa risiko energi spiritual bocor. The Fighting Beast Ground hanya memiliki 2 pintu masuk, berlawanan satu sama lain. Pada saat ini, 2 pintu masuk dibuka. Chen Hongyu perlahan berjalan dari pintu masuk timur. Dia mengenakan gaun pemanggil putih, memberikan tampilan yang sangat santai. Sesuai permintaan Long Hao Shen, Chen Hongyu sudah menerima untuk tidak menggunakan peralatan apapun pada tes hari ini. Tapi domainnya masih ada di peta. Meskipun kapasitas Chen Hongyu sebagai kepala kuil spiritual, dia tidak meremehkan kelompok Long Hao Shen. Justru sebaliknya, dia menganggap 7 dari mereka sebagai lawan yang layak. Meskipun ini masih anak-anak yang sangat kecil, mereka telah menghasilkan keajaiban lebih dari 1 kali. Secara khusus, Long Hao Shen menyebabkan keputusan aliansi untuk melakukan perang suci melawan setan, begitulah aliansi kuil menghargainya. Untuk memikul tanggung jawab yang berat sebagai kepala ksatria suci sementara di usia yang begitu muda tidak dapat dicapai oleh siapapun. Dan Hongyu secara pribadi mengakui bahwa membunuh 3 dewa iblis berturut-turut dan menghancurkan pilar dewa iblis Andromalius bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. Terlebih lagi, Long Hao Shen bukan satu-satunya jenius di tim ini. Pikirkan saja tentang cucunya sendiri. Fisiknya sebagai dewa pilihan akhirnya terbangun, secara resmi menjadikannya gadis suci spiritual. Sebagai utusan makhluk mitologis, kendalinya atas panggilan adalah seperti yang bisa dibayangkan. Jika dia juga tidak menggunakan domainnya, mungkin anak-anak muda ini akan benar-benar membuatnya mundur. Itu akan menjadi kehilangan muka yang mengerikan. Selain itu, tujuan mendasar Chen Hongyu adalah untuk menghentikan Chen Yinger mempertaruhkan nyawanya. Dia juga percaya bahwa setiap kepala kuil lain yang hadir pasti akan menghentikan mereka untuk menembus jauh ke dalam wilayah iblis. Jadi pada hari ini, Chen Hongyu bersiap untuk memberi pelajaran yang baik kepada anak-anak ini, apapun yang terjadi, sehingga mereka dapat berlatih dalam kultivasi yang tenang. Dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk bersikap mudah pada mereka, dan memutuskan dengan tegas untuk mengalahkan kelompok Long Hao Shen untuk mempertahankan Chen Yinger di sini. Adapun situasi bahaya yang Wen Zhao, itu hanya bisa menunggu aliansi mengirim pembangkit tenaga listrik untuk penyelamatan. Dibandingkan dengan cucunya, seorang cucu menantu memiliki posisi yang jauh lebih rendah di hatinya. Kali ini, Chen Hongyu dihadang oleh pasukan perburuan iblis Bright Glimmers of Hope, yang terdiri dari 7 anggota, masuk perlahan dari pintu barat, tidak terlambat sama sekali. Di platform menonton, Sansui Popo duduk sejak lama. Tenang dan santai, dia sangat memahami kekuatan suaminya. Dia tidak percaya bahwa orang-orang muda dengan pendapat berlebihan tentang kemampuan mereka sendiri ini memiliki kesempatan. Zhang Fangfang duduk di samping Sansui Popo, tatapannya mengarah ke bawah. Meskipun dia tidak terlalu percaya diri dengan peluang kelompok Long Hao Shen, dia diam-diam berdoa agar mereka bertahan untuk waktu yang cukup lama. Dalam secercah cahaya yang bersinar, mata Long Hao Shen memiliki kilatan cemerlang. Apakah semua orang sudah siap? Han Yu mengambil langkah pertama. Kapten, ksatria penjaga Han Yu melapor untuk bertugas. Sima Xian mengikuti dengan ketat. Kapten, pendeta disiplin Sima Xian melapor untuk bertugas. Yang berikutnya adalah Lin Xin. Kapten, penyihir api Lin Xin melapor untuk bertugas. Chen Yinger. Kapten, pemanggil Chen Yinger melapor untuk bertugas. Wang Yuan memukuli baju besinya dengan kekuatan besar, dan matanya seketika menjadi merah. Kapten, Panglima Perang Wang Yuan melapor untuk bertugas. Yang terakhir adalah Chaier. Meskipun dia telah kehilangan ingatan masa lalunya, mendengar perkenalan yang keras dari rekan-rekannya, dia merasakan gelombang darah dingin mendidih di tubuhnya, dengan keras menyatakan, Kapten, pembunuh Chaier melapor untuk bertugas. Bagus, mari kita lanjutkan untuk pengujian kita. Long Hao Shen menanggapi dengan suara yang kuat, mengulurkan tangan kanannya. Tangan mereka ditumpuk satu demi satu. Saat 7 tangan mereka ditumpuk, niat bertarung yang meluap segera meledak dengan penuh percaya diri.
Orang bisa samar-samar melihat cahaya keemasan tipis tersebar dari 7 dari mereka. Itu berasal dari rantai berbagi jiwa yang mengikat mereka. Penggunaannya tidak hanya terbatas pada berbagi kehidupan, tetapi juga secara samar menghasilkan perasaan hubungan jiwa. Sejak 2 tahun lalu, kekuatan mereka telah berkembang, tetapi juga kemampuan dari peralatan mereka. Saat itu juga, kegigihan yang terlihat dari semua anggota Bright Glimmer of Hope membuat mereka lupa siapa lawan mereka. Mereka hanya memiliki satu keyakinan di hati mereka, bahwa tidak peduli seberapa kuat musuh, mereka pasti tidak akan membiarkannya menghalangi mereka. Berdiri di depan mereka, Chen Hongyu merasa paling jelas. Saat Long Haoshen memimpin kelompoknya, Chen Hongyu samar-samar bisa merasakan sikap serius dan dalam mereka. Keteguhan yang benar-benar tak terduga dari pemuda seperti itu telah mengejutkan kepala kuil spiritual. Tapi adegan berikut membuatnya tidak bisa menahan keterkejutannya dan dipenuhi dengan kekaguman yang luar biasa. Anggota pasukan perburuan iblis Bright Glimmer of Hope menyatakan resolusi mereka dengan melaporkan secara formal ke Long Haoshen. Dengan setiap laporan tambahan untuk tugas, perilaku mereka yang mengesankan tumbuh sebagian, sampai 7 dari mereka selesai. Kekuatan tim tercampur dengan baik, kekuatan penindas yang tangguh dan semangat pembunuh yang kuat serta niat bertarung yang memaksakan telah meningkatkan moral mereka ke puncak. Dalam keadaan seperti itu, mereka terikat untuk menampilkan 100% kekuatan mereka di medan perang. Tidak heran Long Haoshen memiliki kepercayaan diri seperti itu, dan tidak heran mereka membunuh beberapa dewa iblis berturut-turut. Sebenarnya ada dasar bagi mereka untuk mendapatkan gelar Bright Glimmer of Hope. Saat ini, Chen Hongyu bahkan mulai meragukan keputusannya sendiri. Dia baru saja melihat secara pribadi perubahan pada Chen Yinger bersama rekan-rekannya. Kekuatan, tekad, dan energi luar biasa yang baru saja dia tunjukkan tidak akan pernah muncul di masa kultivasinya yang biasa. Saat ini, Chen Yinger menjadi tidak seperti anak kecil, tetapi pemburu iblis sejati yang menghadapi kekuatan iblis. Bahkan Chen Hongyu merasa seolah-olah dia tidak bisa mengenalinya. Di panggung tontonan, Sansui Popo juga menunjukkan ekspresi terkejut, anak-anak ini benar-benar luar biasa. Untuk benar-benar meningkatkan moral mereka sendiri dengan metode seperti itu. Zhang Fangfang menunjukkan senyum tipis, senior, kehebatan mereka tidak terbatas pada itu. Anda akan sangat cepat menyaksikan itu dengan mata kepala sendiri. Saya percaya mereka, Kapten Long tidak pernah membuat keputusan yang tidak pasti. Sansui Popo bertanya dengan beberapa keraguan, jangan bilang kamu benar-benar percaya bahwa mereka bisa mengalahkan orang tua di rumahku. Bukankah seharusnya kamu menyadari kekuatannya? Zhang Fangfang menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu apa tingkat kekuatan kepala Chen mencapai, tapi saya yakin bahwa kelompok Long Haoshen pasti tidak akan mudah dikalahkan. Itulah janji yang dia berikan untuk merindukan Yinger dan seluruh tim mereka. Saya percaya bahwa kekuatan mereka pasti akan terus naik ke langit tertinggi di bawah pimpinan Long Haoshen ini. Sansui Popo tersenyum tegas, bagus. Mari kita tunggu dan lihat saja. Sekarang, bahkan dia memiliki harapan untuk tes ini. Dia ingin melihat apakah anak-anak ini bisa menunjukkan kejutan yang menyenangkan, keajaiban macam apa yang akan mereka hasilkan. Gerbang di kedua sisi Beast Fighting Field menutup secara bersamaan, segera memberi jalan ke sumber atmosfer berat lainnya. Memimpin kelompoknya, Long Haoshen melangkah maju. Saat mereka membentuk barisan, dia dengan hormat berbicara, "Salam, Kepala Kuil Chen. Kami merasa sangat terhormat menerima ujian Anda." Chen Hongyu menjawab dengan tenang, "Tidak perlu formalitas, itu kesepakatan kita. Selama kamu bisa mengalahkanku, Yinger bebas melakukan apa yang dia inginkan di masa depan. Tetapi di sisi lain, saya berharap jika bukan itu masalahnya, Anda tidak akan terus mengganggu saya di masa depan." Dipahami. Long Haoshen mengangguk ringan, "Senior, bisakah kita mulai sekarang?" Chen Hongyu menjawab, "Seperti yang kita sepakati, saya tidak akan menggunakan peralatan apapun dalam tes ini. Tapi hati-hati, aku akan habis-habisan dan tidak akan menunjukkan belas kasihan hanya karena usiamu yang masih muda." "Oke, senior, tolong lakukan itu." Chen Hongyu tersenyum acuh tak acuh, "Ayo." Saat dia berkata begitu, perilaku aneh keluar darinya. Menjadi kepala kuil spiritual, seorang master psikis, bahkan jika dia seorang summoner, dia tidak akan menunjukkan inisiatif untuk membuat langkah pertama.
Tolong beri kami bimbingan seniormu. Dengan teriakan, Long Haoshen cepat melangkah maju, kaki kanannya menginjak tanah untuk membuat lari. Saat Chen Hongyu percaya bahwa dia mencoba menggunakan pembicaraan untuk melancarkan serangannya, dia berhenti setelah menyerang sejauh 5 meter. Rekan-rekan di belakangnya juga menunjukkan respon yang cepat, mengambil formasi. Long Haoshen berada di depan, di tangan kirinya Divine Snail Shield mengeluarkan kilau oranye dan di tangan kanannya, Area of the Goddess of Light. Di sisi kirinya dan sedikit di belakang, Wang Yuanyuan mencengkeram Divine Soul Shield di tangannya bersama Bloodstorm, dan di sisi kanannya, Sima Xian membawa bola cahaya energi yang sangat besar. Mereka bertiga membentuk layar pelindung di depan teman mereka yang lain. Lin Xin berada di belakang Long Haoshen, melambaikan Fireclad kristalnya sambil membuka sayap naga api di punggungnya. Bahkan lebih jauh di belakang adalah Chen Yinger. Han Yu masih di belakang, mata iblis melayang di belakangnya, matanya terbuka lebar dan menyebarkan fluktuasi psikis ke sekelilingnya. Detik berikutnya, cahaya di belakang menghilang seketika dan tanpa suara, menggunakan invisibility. Memiliki pembunuh bayaran yang menutupi sayap untuk memberikan serangan dan pertahanan tidak diragukan lagi adalah disposisi terbesar untuk pasukan perburuan iblis. Memiliki satu ksatria penjaga lebih banyak daripada pasukan perburuan iblis biasa memungkinkan pengoptimalan yang sempurna ini. Chen Hongyu tidak bisa membantu tetapi mengangguk setuju diam-diam pada pemandangan ini. Anak-anak muda ini tidak langsung menyerang karena menghadapi summoner, tetapi dengan tegas dan mantap mengatur formasi mereka. Kemantapan ini sudah jauh melebihi harapan untuk usia mereka. Sebenarnya, Chen Hongyu sudah dipersiapkan jauh sebelumnya untuk serangan tiba-tiba seorang pembunuh atau ksatria. Yang pertama menyerang secara alami adalah mage, sebagai senjata utama dalam tim. Lin Xin mengangkat staf kristal api dan meluncurkan bola api meledak biru berkilauan ke Chen Hongyu. Meskipun Chen Hongyu sangat kuat, pemandangan bola api biru masih membuatnya ketakutan. Ini jelas bukan api biasa, tapi api bersuhu tinggi yang mendistorsi udara di sekitarnya. Udara di sekitar Chen Hongyu mulai menghasilkan kicauan ringan, dan segera, 6 kristal berkilau murni mengelilinginya, menyelimutinya dengan kecemerlangan putih. Ini bukan peralatan ofensif, tetapi kondensasi energi spiritualnya. Untuk menggambarkannya dengan cara lain, itu adalah refleksi dari pelet spiritual dari pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9. Meskipun sama-sama pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9, penyihir dan pejuang jarak dekat akan menunjukkan tampilan energi spiritual mereka yang sangat berbeda. Pembangkit tenaga tipe penyihir akan meningkatkan sihir mereka melalui pelet spiritual mereka, meningkatkan kekuatan ofensif mereka dan mengurangi konsumsi energi spiritual. Pembangkit tenaga listrik jarak dekat lebih suka menguasai dataran tinggi spiritual melalui pelet spiritual mereka, membuat penggunaan dataran tinggi spiritual mereka jauh lebih kuat daripada pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8.